Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman, amin. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran nahwu dan shorof kita. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini semua dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari bahasa Arab. Mengawalinya kita seperti biasa, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat sedikit yang pekan lalu ya, 2 pekan yang lalu ya, tentang mudhof dan mudhof ilaih, yaitu struktur yang terdiri dari isim dan isim yang masing-masing dua kata, tapi kalimah ini masuk kategorinya adalah isim. Jadi bukan harf, bukan fiil ya, tapi isim dan isim yang masing-masing pada dasarnya memiliki makna yang berbeda. Tapi ketika kita sandarkan, kita gabungkan menjadi satu pengertian. Istilahnya disebut dengan idhofah yang tersusun dari mudhof, yaitu kosakata yang pertama yang bersandar kepada mudhof ilaih, kosakata yang kedua yang menjadi sandaran untuk kalimat pertama. Kemudian teorinya untuk mudhof dia menggunakan bentuk nakiroh, yaitu tidak menggunakan alif lam, tapi meskipun nakiroh tidak beralif lam, dia tidak boleh kita tanwin ya. Dia bisa marfu dengan untuk bentuk mufrad, bentuk paling dasar kita belajarnya masih yang dasar ya. Untuk marfu menggunakan domah saja, jangan domatain ya. Kemudian mansub menggunakan fathah, majrur menggunakan kasroh, jadi tidak ditanwin. Adapun mudhof ilaih, kata yang kedua itu bisa menggunakan ma'rifah ataupun nakiroh. Jadi boleh beralif lam, boleh tidak beralif lam, tapi dia punya ketentuan i'rab yang selalu dihukumi majrur. Di antara tanda jar adalah kasroh ya. Yang kita pelajari kemarin semua masih dalam bentuk mufrad, jadi tanda i'rabnya masih asli semua ya, yaitu untuk majrur menggunakan kasroh ya. Ada yang mau ditanyakan dulu dari mudhof dan mudhof ilaih yang sudah kita pelajari kemarin? Kalau bahasa Indonesia disebut dengan kata majemuk ya. Yang kita pelajari memang masih bentuk paling dasar, jadi kita belum masuk ke musanna dan jama'. Tapi itu nanti masuknya mungkin ke selanjutnya ya, jadi nggak kita masukkan semuanya di sekarang ini. Untuk sekarang ini kita akan membedakan antara mubtada khobar, mudhof dan mudhof ilaih serta na'at man'ut ya. Dan di sini pun kita mau membahasnya, membandingkannya dengan bentuk yang paling dasar. Jadi semuanya menggunakan bentuk mufrad, baik itu di mubtada khobar, mudhof ilaih dan na'at man'ut ya. Kita jadi tidak ke yang musanna dan jamak dulu. Ini untuk membandingkan, karena ketiganya ini mirip sekali, sama-sama dalam bentuk yang paling dasar ya. Mubtada berupa isim, khobar berupa isim, na'at isim, man'ut juga isim, kemudian mudhof isim, mudhof ilaih juga isim. Yang kalau bentuk dasarnya masing-masing 2 kosa kata ya, itu kan mirip banget, tapi dia punya perbedaan yang mana nanti akan memunculkan makna yang berbeda gitu ya. Jadi nanti kita kebalik teorinya ya, makna yang muncul juga akan berbeda. Jadi kita bahas dulu ya mubtada dan khobar, na'at man'ut serta idhofah.
Naat man'ut ini saya naikin sedikit dulu penulisannya karena nanti ternyata bentuknya kan man'ut terlebih dahulu baru naat ya, tapi nama kaidahnya tetap kita sebutnya dengan naat man'ut. Kemudian ini yang terakhir, kemarin kita sudah belajar idhofah yang tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Untuk mubtada dan khobar yang sudah kita pelajari, dia akan memunculkan sisipan makna ini, itu, adalah. Adapun naat man'ut memiliki sisipan makna yang menunjukkan kata sifat ya. Untuk mudhof dan mudhof ilaih ini sisipannya kemarin ada banyak ya, karena dia memunculkan makna dari harfu jar, min, fi, dan huruf lam. Jadi bisa kita munculkan di sini saya tulis Arabnya saja ya Bu ya. Bahasa Indonesia kemarin sudah kita tuliskan ya, ada banyak ya. Memunculkan makna min, fi, dan lam, huruf lam yang artinya milik atau bagi. Jadi masing-masing susunan nanti akan memunculkan sisipan makna yang berbeda. Ada semuanya kan tadi isim dan isim ya. Hanya yang sudah menjadi kalimat sempurna itu hanya mubtada dan khobar saja. Naat man'ut tidak disebut dengan jumlah mufidah. Mudhof dan mudhof ilaih juga bukan jumlah mufidah. Yang masuk kategori jumlah mufidah sudah sempurna itu hanya mubtada dan khobar. Kaidah paling dasar untuk mubtada kita menggunakan bentuk ma'rifah dan i'rabnya marfu. Adapun khobar kita bentuk dasar menggunakan nakiro, i'rabnya marfu juga, sama-sama marfu ya. Ini teorinya. Sampai di sini ini teorinya ya. Kemudian untuk man'ut dan naat man'ut ya. Untuk naat man'ut ini harus ada 4 kesamaan, harus ada 4 yang sama. Yaitu dari sisi apa? Jenis ya, dari sisi jenis berarti muzakkar dengan muzakkar, muannas dengan muannas. Saya tulis bahasa Indonesianya saja ya. Satu jenis, lebih ingat ya, jenis itu berarti muzakkar, muannas ya. Kemudian dari sisi kejelasan. Kalau kejelasan itu berarti nakiroh dan ma'rifah. Kemudian ketiga dari sisi jumlah ya. Kalau jumlah itu berarti mufrad, musanna dan jamak. Terakhir dari sisi i'rab, yaitu perubahan bentuk akhir. Berarti kaitannya dengan marfu, mansub, dan majrur. Ini ada 4 kesamaan, ada 4 yang sama. Ibu-ibu insya Allah bisa memahami dengan seperti ini saja. Kita pakai angka 4 Indonesia ya, karena sudah Indonesia biar nggak salah. Nah ini kaidah untuk naat dan man'ut ya. Adapun mudhof dan mudhof ilaih, ketentuannya mudhof menggunakan nakiro ya. Akan tetapi dia punya aturan ya, selain tidak beralif lam, dia punya aturan tidak boleh kita tanwin itu. Untuk mudhof kosakatanya nggak boleh dikasih alif lam, nggak boleh dikasih tanwin. Kemudian untuk mudhof ilaih dia bisa menggunakan nakiro ataupun ma'rifah. Akan tetapi dia punya ketentuan i'rabnya harus majrur. Ini kaidah, ini teori dasar untuk mudhof dan mudhof ilaih. Nah, sekarang kita buat dalam kalimat ya untuk contohnya. Contoh
Al baitu kabirun, ma'rifah marfu, nakirah dan marfu. Berarti sudah cocok untuk menjadi mubtada dan khobar. Berarti bisa kita kasih sisipan, ini itu adalah rumah itu besar, gitu ya. Tapi kalau kita jadikan naat man'ut, maka nanti kemungkinan dua, bisa menggunakan nakirah, baitun kabirun. Beda tipis ya. 11-12. Tapi ternyata muncul mananya beda. Kalau yang ini rumah itu besar, selesai, sudah titik, selesai kalimat ini. Tapi kalau baitun kabirun, rumah yang besar itu masih titik-titik, masih belum tuntas, gitu ya. Masih belum jadi kalimat sempurna, gitu. Jadi dia masih membutuhkan kalimat lain sebagai pelengkap. Begitu juga kalau kita rupakan dalam bentuk ma'rifah, al baitu al kabiru. Ini juga sama, masih yang dan masih titik-titik, masih belum jadi kalimat sempurna, gitu. Jadi meskipun kalau kita lihat al baitu al kabiru dengan al baitu kabirun, hurufnya kan banyakan al baitu al kabiru ya, tapi ternyata yang sudah sempurna adalah yang al baitu kabirun, bukan al baitu al kabiru. Kalau ini artinya masih rumah yang besar itu. Kenapa? Masih butuh penjelas lagi ya. Kemudian kalau kita mau jadikan mudhof ilaih, tadi teorinya nakiro, tidak boleh ditanwin. Kemudian kosakata yang kedua kita majrurkan, boleh kabirin atau al kabiri. Tapi di sini ada kesalahan. Kita kemarin sudah belajar mudhof ilaih tidak boleh kata sifat. Kabir itu kan sifat ya. Ya, jadi nggak boleh tuh kita asal-asalan juga. Kita mau jadikan bisa semua deh, tinggal kita kasih alif lam, harokatnya kita tepatkan, itu nggak bisa juga. Tetap harus kita lihat dari unsur makna juga. Untuk kata sifat ini tidak boleh. Jadi nggak bisa ini. Ini kan kalau kita kasih sisipan makna rumah milik yang besar nggak cocok. Rumah di yang besar nggak cocok, rumah dari yang besar juga nggak cocok, maka dia nggak bisa kita jadikan sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Berarti ini kesalah, meskipun secara struktur kita lihat baitu nakiro nggak pakai tanwin, sudah betul. Kabirin nakiro majrur, al kabiri ma'rifah majrur, tapi secara makna dia tidak memenuhi syarat karena mudhof ilaih tidak boleh menggunakan kata sifat, gitu ya. Dia bisa untuk kepemilikan rumah. Rumahnya siapa ini? Ali lagi. Tapi kan tadi mudhof ilaih harus majrur, maka nggak boleh lagi kita kasih aliyun. Dia harus menjadi majrur aliyin, gitu. Baitu aliyin, maka menjadi maknanya rumah miliknya atau rumahnya Ali, gitu. Perbedaannya di situ ya. Itu perbandingannya. Itu yang miliknya itu berarti memakai lam ya. Yang mana? Di atas yang min fi. Oh, dan dipakai ya. Nggak usah, ini muncul maknanya. Ini makna yang muncul. Kalau naat man'ut kan mana yang muncul ya, mubtada khobar, ini itu adalah. Nah, mudhof dan mudhof ilaih ini kemarin maknanya banyak kalau dalam sisi bahasa Indonesia. Dari, terbuat, dari, tentang, milik, bagi, untuk, di, ya banyak memunculkan maknanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini simple, memunculkan 3 makna ini. Min, fi, dan huruf lam. Lam yang ada di harfu jar, gitu. Ini kan tidak beralif lam ya, tapi meskipun tidak beralif lam dia ma'rifah. Coba kita kasih contoh yang pakai alif lam.
Baitu rumahnya siapa? Rumahnya guru. Baitul ustazi. Gitu ya. Jadi kalau pakai alif lam ya jangan tanwin, tapi tetap harus majrur. Sampai sini mudah? Dulu tanya. Untuk yang di tengah itu kan contoh dari jenis ya yang di atas. Terus yang di bawahnya itu contoh dari penjelasan. Terus yang dari jumlah. Oh, mau semuanya. Ini sebenarnya udah semua ini. Ma'rifah nakiro sudah, muzakkar sudah, jumlahnya mufrad sudah, i'rabnya juga sudah, marfu dan marfu gitu. Ya. Kalau kita kasih contoh lagi jadi banyak dulu kayak yang dulu Na'at Man'ut satu papan tulis. Ya. Jadi untuk membedakan antara mubtada dan khobar, susunan paling dasarnya mubtada ma'rifah, khobar nakiro. Mubtada marfu, khobar juga marfu. Maka nanti ibu-ibu jangan kasih sisipan rumahnya besar. Nanti ibu-ibu akan bingung menentukan kaidahnya. Gitu ya. Biasanya kan kalau bahasa Indonesia seperti itu ya, rumahnya besar gitu. Padahal maksudnya rumah itu besar gitu. Jadi kita ngasih sisipannya supaya nggak bingung, kita kasih sisipan yang sesuai gitu. Karena kalau nya nanti kita masuknya ke mudhof dan mudhof ilaih. Gitu ya. Jadi ngasih sisipannya kita usahakan dengan sisipan yang benar supaya kita paham betul kita nih mau kasih strukturnya yang mana, mubtada khobar, na'at man'ut atau mudhof ilaih. Jangan dikasihnya rumah itu besar gitu ya. Kemudian na'at man'ut, nama kaidahnya na'at man'ut tapi bentuknya man'ut dulu, yaitu yang disifati baru na'atnya kata sifat. Yang mana dia harus punya kesamaan dalam 4 hal ya. Kesamaan 4 hal tadi, jenis muzakkar muannas, kejelasan ma'rifah nakiro, jumlah mufrad, musanna dan jama', i'rab, marfu, mansub dan majrur. Adapun mudhof dan mudhof ilaih, mudhof menggunakan nakiro, tidak beralif lam dan tapi tidak bertanwin. Teorinya kan isim kalau nggak beralif lam pakai tanwin. Tapi kekhususan untuk menjadi mudhof meskipun tidak beralif lam tidak boleh kita kasih tanwin. Mudhof ilaih boleh nakiro, boleh ma'rifah, boleh pakai alif lam, boleh tidak, tapi dia harus selalu majrur. Dan ketentuan tambahannya untuk mudhof ilaih jangan menggunakan kata sifat. Khobar boleh pakai kata sifat ya. Tapi kalau mudhof ilaih tidak boleh pakai kata sifat. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Kata sifat pasti bukan Mudhof ilaih. Kalau mubtada khobar bisa pakai kata sifat. Ini kan kalau kita lihat kabirun kata sifat. Jadi kalau khobar boleh pakai kata sifat. Kalau na'at memang pakai kata sifat. Tapi mudhof ilaih tidak boleh pakai kata sifat. Betul. Dan ini juga sama ya, belum jadi kalimat sempurna. Jadi kalau kita katakan baitu aliin, rumahnya Ali, kenapa? Kita masih butuh tambahan. Ini sama seperti na'at man'ut. Kita masih butuh tambahan kata pelengkap. Ya, kita masih butuh kata tambahan pelengkap. Baitul ustazi juga belum jadi kalimat sempurna. Rumah ustadz itu, kenapa? Ini kita masih butuh tambahan supaya menjadi satu kalimat sempurna. Gitu. Nanti baik na'at man'ut ataupun mudhof dan mudhof ilaih. Ini kalau kita kembangkan lagi, mudhof dan mudhof ilaih na'at man'ut ini bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar. Gitu ya. Nanti kalau kita kembangkan susunan na'at man'ut bisa menjadi mubtada, bisa juga menjadi khobar. Susunan mudhof dan mudhof ilaih juga sama. Nanti dia bisa jadi mubtada, bisa juga jadi khobar. Gitu ya. Kita sudah praktek ya waktu itu di na'at man'ut ya. Dia bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar. Begitu juga dengan idhofah, bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar. Gimana? Bisa difahami? Insya Allah mudah ya. kalau kita buat itu
Khobar nggak selalu kata sifat. Makanya kalau isim tetap isim itu jadi kemungkinan jadi tidak ada ya Ustaz. Isim ini isim dengan isim, Bu. Iya. Mm-mm. Enggak, maksudnya yang bukan kata sifat kan jadinya dari idhofah. Kalau mubtada khobar selain pakai kata sifat bisa. Kita kan sudah belajar tidak semua tidak selalu menggunakan kata sifat. Contoh huwa. Contohnya meskipun ini nanti masuknya ke kata sifat juga, tapi bukan sifat yang sifat yang memunculkan makna yang seperti ini ya. Bentar ya, afwan. Dengan nama orang ya, mungkin huwa, dia, atau huwa tajir. Tajirun masih kata sifat. Huwa dengan nama orang saja ya. Huwa siapa? Huwa ammarun, dia adalah Ammar, gitu ya, dengan nama orang. Huwa ammarun, atau hiya Zainabu, misalnya seperti itu ya. Profesi itu sebenarnya nanti masuknya kalau kita belajar sorof, profesi itu biasanya menggunakan isim fa'il, dan isim fa'il itu masuk kategorinya sifat. Jadi kalau dalam bahasa Arab nanti sifat itu ada banyak yang masuk kategori fa'il, isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabahah, nanti banyak isim tafdil gitu ya. Ada banyak nanti yang masuk kategori kata sifat gitu ya. Tapi untuk mubtada, untuk khobar dia bisa pakai kata sifat ataupun selain kata sifat. Cuma kalau mudhof ilaih nggak boleh kata sifat ya. Nanti kata sifat ada banyak, itu nanti kalau sudah masuk ke sorof gitu. Silahkan, ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada? Silakan, ada yang mau tanya? Contoh zalika kitabun, kitab kan bukan sifat ya. Zalika kursiyun, zalika masjidun bukan kata sifat. Berarti khobar itu bisa menggunakan kata sifat dan selain kata sifat. Tapi kalau mudhof ilaih memang tidak boleh menggunakan kata sifat. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya. Orang, tapi nanti secara ilmu sorof dia itu isim fa'il. Kalau isim fa'il dalam bahasa Arab masuk ke kategori kata sifat. Nanti kalau kita belajar sorof itu ada tasrif istilahi yang arahnya ke samping. Nanti ada madi, mudhore, amar, masdar, isim fa'il. Nah, yang isim fa'il ini nanti masuk kategori kata sifat. Isim maf'ul masuk kategori kata sifat. Terus nanti kalau kita belajar isim tafdil, sifat musyabahah, dan yang lain itu ada beberapa lagi masuk kategori kata sifat. Itu dalam istilah, diistilahkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Fa'il dia. Seperti mukmin itu isim fa'il, nanti masuk kategorinya kalau dalam istilah sorof dia masuk kategori kata sifat. Bisa mubtada khobar. Kalau khobar itu boleh kata sifat, boleh selain kata sifat. Kalau naat harus menggunakan kata sifat. Makanya nanti kalau kita belajar lanjutan naat itu kita akan belajar yang masuk kategori kata sifat tuh sigoh apa aja sih kalau belajar sorof nanti gitu. Ya nanti makanya ya. Gitu. Kalau sekarang khobar itu boleh kata sifat, boleh selain kata sifat. Naat harus kata sifat, mudhof ilaih nggak boleh kata sifat gitu. Ya. Ya. Tapi nanti itu ya masih panjang, kita masih jauh. Buku sorof itu kalau nggak salah kita pelajari di buku keempat, jadi masih lama, masih jauh. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Hari ini belajarnya kita nggak banyak ya.
kebayang lontongnya. Kalau gitu kita praktek aja ke Al-Quran. Ya. Mungkin sebelum jam 8:30 udah selesai kayaknya ini Mbak. Karena kalau saya mau tambah materi baru nanggung. Ya. Ya, selesai lebih awal mungkin nggak sampai 8:30 kita sudah selesai. Tapi kita praktek dulu mencari mubtada khobar, naat man'ut dan mudhof ilaih. Ya, untuk memudahkan kita carinya dari surah pendek aja ya. Atau ibu-ibu mau bikin kalimat dulu biar lebih kuat. Bikin kalimat dulu masing-masing ya. Membuatnya sekarang dengan satu persatu dulu, dengan mubtada khobar dulu. Masing-masing membuat mubtada khobar, nanti baru kita buat naat man'ut, baru terakhir kita buat mudhof dan mudhof ilaih. Kita samakan dulu biar nanti kalau ada yang lupa bentuk mubtada khobar apa bisa ngikut yang sebelumnya, gitu ya. Kita buat yang sama dulu. Dan kita masih pakai bentuk dasar dengan yang tunggal saja ya. Kita samakan dengan yang tunggal, bentuk paling dasar. Pertama kita buat dulu mubtada dan khobar. Kita mulai dari mana ini? Dari depan. Bu sudah siap belum? Kalau belum kita ke Bu Ninin. Ya Bu, nggak perlu ditulis ya. Contohnya secara lisan aja. Ayo. Mubtada khobar. Dan diartikan dengan sisipan yang benar supaya kita nanti bisa menentukan kaidahnya. Sama artinya ya. Artinya kita kasih sisipan yang pas biar kita familiar sekali dengan kaidahnya. Al-jami'atu sahirun. Al-jami'atu mu'annas, khobar juga harus. Al-jami'atu sahiratun. Al-jami'atu sahiratun, sahih. Al-makna Kampus yang terkenal. kampus itu jangannya. Kalau nya nanti jadi ayo nanti kita kacau di teori. Kampus itu terkenal. Sahih. Ayah Bawiji. Al-madrasatu kabiratun. Sekolah itu besar. Sahih. Bu Tea. Atolibatu nahirun. Mahiro. Mahiratu Artinya siswi itu pintar. sahih, siswi itu pintar. Ayo Bu Dewi. Al-komisu nazifun. Sahih, al-qamisu nazifun. Baju itu atau kemeja itu bersih. Sahih. Bu Endang. As-sajaratu qasira sogira. As-sajaratu kan mu'annas, khobarnya dikasih mu'annas. Al-sajaratu sogiratun. Sahih, artinya al-makna pohon itu kecil ya. Ibu-ibu nanti kalau mubtadanya mudzakar, khobar mudzakar ya. Kalau mubtada muannas, khobar juga muannas ya. Ayah Putri. An-najmu munirun. An-najmu munirun. Al-makna Bintang itu bersinar. bintang itu bersinar. Atau saya tulis ulang lagi mungkin mubtada kalau harus sesuai dari sisi perlu ditulis lagi. Dulu pernah ditulis sih? Pernah dulu ya? Jadi kalau mubtadanya muannas berarti ada kesamaan jenis ya. Kesamaan jenis, satu lagi kesamaan jumlah. Ini yang harus sama ya. Harus sama dari sisi jenis, harus sama dari sisi jumlah. I'rabnya juga sama, tapi samanya hanya marfu saja. Makanya saya yang kasih tanda sama itu hanya jenis dan jumlah. Kenapa? Sudah betul, kan mudzakar.
Kan kalau dilihat dari sisi jumlah, bintang banyak. Kalau banyak itu nujum. Kalau itu sudah tunggal. Betul, ha, sudah Bu. Ayah Bu Ida. Al-Masjidu wasi'un. Al-masjidu wasi'un, sahih. Tarjimi. Itu luas. Masjid itu luas. Sahih. Bu Ana. Al-Syari'u apa ya? As-sari'u. Musdamun. Sahih. Al-makna. Jalan itu macet. Sahih. Jalan itu macet atau penuh sesak. Sahih. Bu Yani. Ana maridhatun. Sahih. Saya sakit. Sahih. Bu Dina. Asyaqatu. Asyaqatu. Ba'i. Asyaqatu. Ada tamar butuh muannas, berarti khobarnya muannas. Ba'idatun. Sahih. Al-makna. Apartemen itu jauh. Sahih. Ayo Bu. Al-qalamu tawilun. Al-mana? Pena itu panjang. Sahih. Bisa, karena yang berbicara Bu ya di perempuan, jadi betul. Ya, sahih. Kalau anak kan bisa mudzakar muannas. Boleh muannas ya. Untuk ana dan nahnu itu sama ya, mudzakar dan muannas. Bu Didi. At-talibu mahirun. Sahih. Tarjimi. Artinya Anak laki-laki itu pintar. siswa. Siswa. Siswa itu Siswa. Siswa itu Siswa itu pintar. sahih ya. Ayah Putri. At-tajiru ghaniyun. Al-makna. Sahih. Pedagang itu kaya. Bu siapa Bu? Bu siapa? Siapa? Bu Inju. Ya, ayah Bu Inju. Dia tobi batun. Sahih. Al-makna. Dia seorang dokter. Sahih. Ayah Mbak Ina. Huwa talibun. Dia seorang siswa. Dia adalah seorang siswa. Sahih. Bu siapa? Bu Wiwi. Atiflu naimun. Sahih. Al-makna. Anak itu sedang. Sahih. Anak kecil itu sedang tidur atau anak kecil itu tidur. Mbak Wahyu. Sahih. Sahih. Insinyur itu kaya atau teknisi itu kaya. Bu Irma. Aliyun. Apa Bu? Apa? Afwan, saya nggak kedengaran. Ibu-ibu maaf suaranya. Al-amilu nasiyatun. Sahih. Artinya pekerja itu rajin. Sahih. Ayah Bu Indri. Sahih. As-sariru jadidun. Tempat tidur itu baru. Sahih. Ayah Mbak Anita. Al-jawu ghaimun. Sahih. Cuacanya mendung, berawan. Sesuai dengan pagi ini ya. Ayah Bu Al-bintu jamilatun. Bu Umiyah. Al-bintu jamilatun artinya sahih, anak perempuan itu cantik. Bu Leli. Sahih. Allahumul azizun artinya Bu, daging itu lezat atau enak ya. Bu siapa di belakang? Bu Endang.
Abdo, marifahkan. Apa Bu diulang? Abdoifu solihun. Sahih. Tamu itu laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik. Sahih. Bailok. Sahih. Al makna kota itu indah, ya. Ada siapa di belakang? Bupur. Oh iya, Bupur kok di belakang sekali. As-sajaratu, jangan pakai samarotun tapi musmirotun. Kalau samarah itu nanti buahnya samroh. Jadi pohon itu berbuah. Jadi as-sajaratu musmirotun. Musmirotun itu artinya berbuah, yang berbuah. Mim ro tamar butoh. Kalau samroh itu buah, ya. Tapi kalau yang berbuah musmirotun. Mim ro tamar butoh. As-sajaratu, saya tulis ya. Kelihatan dari belakang? Kelihatan nggak? Masih kelihatan ya yang belakang ya? Musmirotun, pohon itu berbuah. Ya, jadi kalau pohon sedang berbuah kita sebut musmiroh. Kalau buah Samroh. buah berbuah Kita lanjut ya ke naat dan man'ut. Ayo Bu Ninin, ibdai. atau ada didatu. Cukup situ aja. Naat manutnya saja, nggak usah diletakkan dalam kalimat dulu ya. Atau mau diletakkan dalam kalimat? Pikirnya panjang. Naat manutnya saja ya. Ayo Bu diulang. Kariri. Atau bibatu aja didatu. Sohi. Dokter yang Bu Mbak Wiji. Saya sama yang tadi Ustazah dari satu Al-Kabiratu Al-Madrasatu tadi. Al-Madrasatu Kabiratu artinya sekolah yang besar. Sahih. Ayo Bu Tea. Sahih. Sahih atau libatul mahiratu. Ayo Bu. Sahih. Air yang dingin. Air yang dingin. Boleh, Al-sajaratu jamilatun. Ayo, naat man'ut. Sama semua. As-sajaratu jamilatun. Ayo, ada alif lam. As-sajaratu. Hai, ayo. Ma'rifah. As-sajaratu al-jamilatu. Artinya pohon yang bagus. Pohon yang indah itu sahih. Putri. Al-hawa'u al-haru sahih. Hawa udara yang panas sahih. Ayo Bu Wida. Patokannya jangan al dengan al, tapi ma'rifah dengan ma'rifah. Karena kan nama orang
ma'rifah tapi nggak pakai alif lam ya. Bisa nakiro dengan nakiro. Sahih artinya masjid. Masjid yang besar gitu. Ayah, ibu-ibu nanti kalau ada nama orang itu kan isim alam masuk kategorinya ma'rifah. Kalau mau kita kasih sifat berarti naatnya harus pakai ma'rifah gitu ya. Contohnya Aliyun, kalau mau kita kasih sifat maka ditambahkan dengan alif lam. Aliyun al-mahiru, Ali yang pintar gitu. Tambahkan ya. Jadi nanti melihat patokannya bukan alif lam dengan alif lam, tapi ma'rifah dengan ma'rifah, nakiro dengan nakiro. Ayah Bu Ana. Muhammadun. Ini tadi baru kita bahas. Kalau nama orang itu kita kan isim alam ya kategorinya Muhammadun. Dia meskipun gak pakai alif lam, statusnya tetap ma'rifah. Jadi kalau mau kita kasih pengertian yang, maka kata yangnya ini harus kita ma'rifahkan. Berarti kita kasih alif lam. Jadi Muhammadun al-jamilu gitu. Maka artinya nanti Muhammad yang tampan itu masih gantung. Kenapa? Gitu ya. Jadi kalau Muhammadun nggak pakai jadi ini ya. Contoh tadi Muhammadun kan ma'rifah ya. Muhammadun kita jadikan mubtada, sudah cocok langsung ma'rifah. Kalau kita tambahkan dengan jamilun, ini kesannya kan sama ya. Kesannya sama-sama tidak beralif lam. Patokan kita bukan di alif lam. Patokan kita bukan di alif lamnya, tapi Muhammad ma'rifah, jamilun nakiro. Kalau sudah ma'rifah dan nakiro, kita kasih pengertian ini itu adalah Muhammad itu tampan. Tapi kalau kita jadikan naat man'ut yang karena Muhammad ini nama orang pasti ma'rifah, maka naatnya harus pakai ma'rifah. Berarti Muhammad yang tampan itu kenapa? Ini belum selesai gitu. Tapi kalau Muhammadul Jamili nggak bisa karena Jamil kata sifat, nggak boleh kita idhofahkan. Bedanya ya. Jadi meleset sedikit di alif lam sudah beda makna. Sisipannya sudah berbeda. Bisa kita lanjut atau mau ada yang ditanyakan dulu? Lanjut. Ayo Bu Yani. Ainun maridotun. Sahih. Artinya nah, ibu-ibu nanti kalau ainun kan nggak pakai tamar buto, maridotun pakai tamar buto. Tapi patokan kita bukan tamar buto dengan tamar buto, tapi mudzakkar, muannas dan mu'annas. Anggota tubuh yang berpasangan kita masukkan ke kategori mu'annas. Maka ainun maridotun meskipun wujudnya seperti satu pakai tamar buto, satu enggak, tapi ternyata dia mu'annas dengan mu'annas, maka sudah cocok menjadi naat man'ut. Itu ya, sahih. Ayo Budina. Saqqatun ba'idatun. Sahih artinya apartemen yang jauh. Bulis. Sahih. Kitab yang baru. Budidi. Al-kabiru. Sahih artinya Bu, al-makna jangan itu
besar itu sudah gantung ya. Belum selesai dia, memang belum jadi kalimat sempurna. Masjid yang besar itu gitu. Jadi masih belum ada penjelasnya ya. Gitu ya. Jadi kasih sisipannya yang pas ya, biar nanti menempatkan kaidahnya bisa benar. Ayah Putri. Qalibun najihun sahih, al makna siswa yang najih itu berhasil lulus, sukses. Bu, saya lupa lagi namanya. Inju ya. Artinya sahih, teknisi atau insinyur ya, sama apa? Bu Yani, kenapa Bu Yani? Tadi ya, mata sakit, mata yang sakit. Karena anak sama Muhammad. Kalau yang kena sakit itu laki-laki, mudah kan? Dan ayunya ditambah. Karena yang sakit matanya. Ya tetap muannas. Tetap. Kalau kembali ke si prianya maridun, tapi kalau kembali ke matanya tetap maridotun, tetap muannas. Contoh ya, Muhammad matanya sakit. Yang sakit kan matanya tetap muannas, maridotun. Karena tetap maridotun, karena kan kembali sakitnya ke mata. Tapi kalau Muhammad sakit baru Muhammadun maridun. Muhammad itu sakit, tapi jadi mubtada dan khobar. Kalau naat man'ut Muhammadun al-maridu, Muhammad yang sakit itu. Tapi kalau Muhammad matanya sakit, nanti beda lagi. Ainu Muhammadin maridotun. Gitu. Tetap muannas Bu ya. Anggota tubuh yang berpasangan, mau milik pria atau milik perempuan, tetap kita sifati dengan muannas, gitu ya. Nggak perlu ditulis ya. Lanjut ya. Bu Inju sudah ya, Mbak Ina? Sahih. Tas yang baru itu sahih. Bu Wiwi. Ar-rajulu as-sadiqu. Oh iya, saya dengarnya as-sagiru, sahih. As-sadiqu. As-sadiqu. Yang panjang sodnya. Kalau sodiq, kalau yang panjang ya-nya teman. Tapi kalau jujur, sodnya yang panjang. Gitu ya. Beda. Bawahyu. As-sukunu. Apa? Kapal. As-sufunu. Sufun itu bentuk jamak dari safinatun. Kalau jamak tidak berakal pakai tunggal muannas. Berarti as-sufunu al-kabira tu. Sahih. As-sufun al-kabiratu atau as-safinatu al-kabiratu. Kalau pakai bentuk tunggal ya. Sahih. Kapal laut yang besar. Bu Irma. Apa, Bu? Ibnun saghirun. Sahih. Apa? Tiflun saghirun ya. Qawiyun. Salah semua berarti saya dari tadi. Tiflun qawiyun. Artinya anak kecil yang kuat. Sahih. Bu Endri. Rajulun karimun. Sahih. Pria yang
laki-laki yang mulia. Bisa mulia, bisa dermawan, bisa budiman ya maknanya. Ayo, Mbak Anita. Al ilmu an-nafi'u sahih. Ilmu yang bermanfaat sahih. Bu Umi. Al-jaridatu al-wadihatu sahih, artinya surat kabar yang jelas sahih. Bu Leli ya? Ayo. Al-filu. Bukan al-filu. As-saminu sahih. Gajah yang sahih. Gajah yang gemuk. Ayo Bu Endang. Apa Bu? Apa Bu diulang? As-sa'ru al-qasiru sahih, rambut yang pendek ya. Mbak Elok. At-talibu. Enggak kedengar, Afwan suaranya ibu-ibu yang belakang enggak kedengaran. Apa Bu? At-talibatu sahih. Siswi yang an-najihah. Tadi pakai apa? An-najihah, siswi yang najihah artinya apa? Najihun, berhasil, sukses, atau lulus juga bisa ya, siswi yang lulus itu. Sahih. Bu Nani mau buat kalimat, mau buat naat man'ut? Belum? Lewat? Oh Bu Pur dulu, Bu Pur, ayo. Sahih artinya hujan yang lebat. Al-mataru al-ghaziru. Amarta? Al-qamarul jamilu, bulan yang indah. Ya, sekarang kita ke mudhaf dan mudhaf ilaih. Ayo Bu Ninin. Saya rotul mudiri. Saya rotul mudiri. Artinya Bu? Mudirnya Sahih. Kolamul Sahih. penanya siswi. Kolam pulpennya apa tadi? Kolam. Penanya siswi. Sahih. Ibu-ibu, nanti untuk mudhaf dan mudhaf ilaih kita sudah bahas ya di pertemuan yang lalu. Nggak harus ada kesesuaian antara muzakkar dan muannas ya, tidak harus ada kesesuaian. Jadi boleh mudhaf muzakkar, mudhaf ilaih muannas, boleh mudhaf muannas, mudhaf ilaih muzakkar, atau sama muzakkar atau sama muannas. Tidak harus ada kesesuaian dari sisi jenis ya. Ayo Bu Tea. Baitus tholibatil mahiroti. Rumahnya siswi yang pintar. Ya, sahih. Sahih. Itu sudah ada mudhaf ilaih dan na'at man'ut. Tapi tetap belum jadi kalimat sempurna ya. Ayo. Nadharu al-aqrah. Apa Bu? Nadharatu. Nadharatul. Langsung disambung saja, nadharatul ammi. Sahih, kacamatanya paman. Sahih, kacamata miliknya paman. Bu Endang. Al-Hasabi ya. Al-khosa. Al-Khosabi. Kursi dari kayu. Sahih, kursi terbuat dari kayu atau dari kayu. Putri. Mil'aqatul Maryama. Sahih, artinya sendoknya Maryam. Sahih. Untuk Maryam tanda jarnya pakai fathah ya, karena mamnu minas shorof. Bu Wida.
Sama orang nggak apa-apa untuk mudah. Mimsahatu. Misalkan miliknya Miliknya siapa? Mimsahatul mudar. Sahih. Mimsahatul mudarrisi. Bu Ana. Saya mudarisi. Sahih. Sayyaratul mudarri. Sayyaratul mudarrisi. Mobilnya. Boleh pakai alif lam, pakai ma'rifah. Sayyaratul mudarrisi betul. Pakai nakirah juga betul. Sayyaratu mudarrisin, gitu ya. Tinggal kalau pakai alif lam jangan ditanwin. Kalau nggak pakai alif lam ditanwin untuk mudhof ilaihnya. Ya. Itu ya. Jadi kalau mudhof nggak boleh tanwin, tapi kalau mudhof ilaih boleh tanwin. Tinggal lihat dia pakai alif lam atau tidak untuk mudhof ilaihnya. Ya. Kalau nggak pakai alif lam mudarrisin ya. Bu Yani. Tadi ya, saya Iya. Ainu Muhammadin. ya. Muhammadnya ditanwin karena nggak pakai alif lam. Ainu Muhammadin. Tun. Nakirah ya Ustazah. Nakirah karena jadi khobar. Ainu Muhammadin. Tun. Sahih. Ainu Muhammadin maridotun. Matanya Muhammad itu sakit. Mulai mau tutup mata. Ya. Jadi maridotunnya kembali ke kata ain. Ya, dia keterangan untuk mata. Jadi mubtadanya an ya. Mubtadanya berupa mudhof dan mudhof ilahi. Gitu. Khobarnya ya. Jadi maridotunnya jadi khobar. Ya. Ayo. Sakotul mudiri. Sahih artinya Apartemen direktur. Sahih apartemennya direktur atau kepala sekolah bisa ya. Ayo. Sahih. Sahih kamar untuk tidur. Gurufatun naumi. Boleh pakai alif lam, boleh nggak pakai alif lam. Gurufatu kalau nggak pakai alif lam berarti naumin. Kalau pakai alif lam an naumi. Boleh dua-duanya ya. Bu Didi. Rasulullahi. Sahih Rasulullahi artinya sahih utusannya Allah. Sahih. Ayah Putri. Pintunya masjid. Sahih. Darajatu Khalidin. Sahih. Sepedanya Khalid. Mbak Ina. Mikwatu Aisyata. Sahih. Setrikanya Aisyah. Bu Wiwi. Sahih. Kitabut Thalibi. Bukunya siswa. Sahih. Mbak Wahyu. Mudhof nggak boleh dikasih alif lam. Kolamu, pulpennya siapa? Kolamul mudarrisi. Sahih penanya guru. Mbak Irma. Oh belum dilewat. Bu Hendri. Apa Bu? Arikatul ummi. Sahih sofanya ibu. Sahih. Mbak Anita. Baitul mudiri. Sahih. Rumahnya kepala sekolah atau rumahnya direktur. Bu Umi.
Kitabu. Apa Bu? Ki- bu- bukunya. Oh ya Allah, masalah saya nggak kedengeran. Kitabullahi, sahih, kitabnya Allah, sahih. Bu Leli, sahih. Hisonul Ami ya. Bu Leli dari tadi nama binatang terus Alfil, Hison. Ayo Bu Endang. Bu Endang silakan. Apa Bu? Lauhatul. Lauhat. Apa saya nggak kedengeran, maaf. Lauhatu. Lauha itu papan, piring, sohnun atau tobak bisa. Tapi kalau pecah itu kata sifat Bu. Pecah itu kata sifat, jadi nggak bisa mudhof dan mudhof ilaih. Kalau pecah nanti masuknya ke naat man'ut atau mubtada khobar. Apa Bu? Suaranya yang keras. Irfai saut. Apa ya khawat yang lain? Suaranya Bu Endang suaranya lembut, jadi kita dengarkan dulu. Rusak itu kata sifat, nggak boleh jadi mudhof ilaih. Jangan pakai kata sifat. Menunjukkan kepemilikan. Apa Bu? Darajatut tifli, sahih, sepedanya anak kecil ya. Jadi menunjukkan kepemilikan, menunjukkan terbuat dari, menunjukkan di, gitu ya. Ayo silakan Mbak Elok. Babul madrasati, sahih. Pintunya sekolah. Nah, kalau pintunya sekolah kan punya pengertian fi, pintu yang ada di sekolah, maka bisa jadi mudhof dan mudhof ilaih. Gitu. Pintu sekolah itu kan pintunya ada di sekolah. Pintunya sekolah. Ayo Bu Pur. Apa Bu? Saubut tobibati. Nah, saubut tobibati sudah mudhof dan mudhof ilaih. Bajunya dokter. Warnanya putih. Berarti ditambahkan alif lam. Saubut tobibatu, saubut tobibati, yang putih atau bajunya dokter itu putih. Itu berarti pakai mubtada dan khobar. Saubut tobibati abiyadu, gitu. Bajunya dokter itu putih. Yang putih bajunya, bukan dokternya. Gitu ya. Amarta silakan. Bu Nani mau buat apa Bu? Enggak kedengeran saya, terlalu jauh. Apa Bu? Diulang lagi. Maaf, suaranya nggak kedengeran. Abdullahi, Waliullahi. Oh, Waliullahi, walinya Allah atau yang dekat dengan Allah. Waliullahi, Abdullahi, walinya Allah, hamba Allah, gitu. Duanya mudhof dan mudhof ilaih. Sahih. Tapi ini bisa nanti jadi mubtada khobar, tapi kita belum saya jelaskan bentuk yang seperti ini. Tapi dua-duanya mudhof dan mudhof ilaih. Sahih. Ayo Bu, Mbak Marta.
Bintu Ahmada, sahih, putrinya Ahmad. Untuk Ahmad mamnu minas sorob, tanda jarnya pakai fathah. Sudah? Kalau mansub, enggak, kalau Hindun dia munsorif, dia bertanwin. Kalau majrur ya Hindin, Hindin jadinya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah bikin contoh semua? Sudah? Masih ada waktu? Ada, kita lihat ke ini dulu ya, ke Al-Quran dulu. Dari surah yang pendek saja. Kita ngeceknya dari yang pendek, yang mudah saja. Ya, dari surah An-Nas aja ya Bu ya, yang gampang. Karena waktunya sudah lebih 41, kita punya waktu hanya 5 menitan saja. Ya. Surah An-Nas. Ininya aja, nggak apa-apa Mbak, saya aja yang hapus. Ya, saya hapus hanya contohnya saja. Coba dibaca dulu ayat pertama. Ayat pertama. Saya tulis di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bismillahnya dulu. Bismillah asalnya dari huruf ba, kemudian ada ismi yang memang alifnya dihilangkan ya karena bersambung dengan khusus untuk bismillah. Alifnya selalu dibuang ya, khusus untuk lafaz bismillah alifnya dibuang. Ada bismi Allahi. Ismi ada tanwinnya enggak Bu? Ada alif lamnya enggak? Enggak ada alif lam. Ada tanwinnya? Enggak ada tanwinnya juga. Allahinya majrur. Berarti masuk mana nih? Berarti kita masukkan sini. Ismillahi. Kalau mudhof kan bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Ya. Sekarang antara Allahi ma'rifah, ar-Rahmani ma'rifah, sama-sama ma'rifah berarti naat man'ut. Naatnya yang mana? Ar-Rahman naat, Allahi man'ut. Kemudian ar-Rahimi masih ma'rifah lagi, berarti dia apa? Naat. Sifat juga, sifat untuk siapa ini? Allah. Berarti Allah di sini punya dua sifat, ar-Rahman dan ar-Rahim. Kita masukkan sini ya. Allahi, ar-Rahmani dan ar-Rahimi. Ya, itu ya. Kemudian kul a'udzu. Kul fi'il amr, kita lewat. A'udzu fi'il mudhari, kita lewat. Kita fokusnya hanya mubtada, khabar, naat, man'ut dan mudhaf ilaih. Qul a'udzu bi rabbin nasi. Ada bi rabbi. Ini kalau ada harfu jar kita pisah ya. Untuk biar tahu detailnya, kalau ada harfu jar kita pisah dengan kata setelahnya. Ada bi dan rabbi. Rabbi ada alif lam? Gak ada alif lam. Ada tanwin? Gak ada tanwin juga. Berarti apa? Mudhaf. Berarti kita taruh di sini. Rabbi. An-nasi, lihat, majrur. Berarti apa? Mudhaf ilaih. Apaan? An-nasi. Ya. Namanya Allah, Tuhannya manusia. Lanjut, birobikul a'udzu birobin nasi. Malikin nas atau malikin nas? Pendek ya. Malikin
nasi. Maliki ada alif lam? Ada tanwin? Gak ada juga. Berarti kita masukkan ke mudhof. Kalau ada mudhof, pasti setelahnya ada mudhof ilaih. Ibu-ibu kalau naat man'ut tuh bisa pisah. Kalau seringnya naat man'ut selalu gabung ya, Afwan. Mudhof ilaih juga selalu gabung. Tapi kalau mubtada khobar kadang pisah gitu ya. Kita masih bentuk dasar saja dulu ya. Malikin nasi. Kita lanjut. Ilahin nasi. Sama ya? Berarti apa ini? Mudhof. Ilahi mudhof, an-nasi mudhof ilaih. Tuhannya manusia. Jadi nggak boleh dikasih sisipan ini itu adalah atau yang. Kalau dikasih sisipan ini itu adalah yang kan parah ya. Isim itu adalah Allah. Isim yang Allah. Tuhan itu manusia. Salah ya. Tuhan yang manusia juga salah. Gitu. Jadi sisipannya itu penting sekali biar kita bisa menentukan kaidah. Ilahin nas. Min ada harfu jar. Kalau ada harfu jar setelahnya kan isim majrur. Nggak ada alif lam, tapi kenapa kok nggak dikasih tanwin? Syarril. Kita lihat wasi. Oh, ternyata ada isim yang majrur setelahnya. Berarti apa ini? Mudhof dan mudhof ilaih. Syarri kejahatan, keburukan, kejelekan. Syarril wasi keburukannya was ya, bisikan yang tersembunyi. Enggak, minnya kan harfu jar. Jadi nggak kita bawa harfu jar, nggak kita bawa dulu. Kita hanya yang mudhof ilaih, naat man'ut dan mubtada khobarnya saja. Jadi untuk harf nggak kita masukkan dulu ya, karena tiga ini susunannya dari isim dan isim. Min syarril waswasil khannasi. Ada ma'rifah, ada majrur, naat man'ut. Ya. Yang disifati apa? Was. Pemilik sifatnya waswat man'ut. Sifatnya khannas. Ya, dia muncul, tenggelam, maju, mundur. Ya, bisikannya itu kan nggak terus-terusan, tapi kadang melemah, kadang muncul, kadang hilang gitu. Min syarril waswasil khannas. Ya. Masuk ke naat man'ut. Berarti di sini al-waswasi al-khannasi. Ya. Waswasil binsarril waswasil khannas. Alladzi yang yuwaswisu fil mudhari. Isim mausul ya. Yuwaswisu fi suduri. Ada harfu jar, suduri majrur. Tapi nggak ada alif lamnya. Kenapa kok nggak ditanwin? Karena dia jadi apa? Mudhof. Fi sudurin nasi, di dalam dadanya manusia. Berarti sudur mudhof, an-nasi mudhof ilaih. Nanti ibu kalau baca Quran gitu, perhatikan kaidahnya biar bisa ngasih sisipan yang benar ya. Alladzi yang yuwaswisu membisikkan di sudurinas, dadanya manusia. Minal jinnati wan nasi.
Min harfu jar, jinnati isim majrur. Wa-nya atof, kata sambung, an-nasi majrur lagi. Berarti tidak ada. Kan harf jinnah isim majrur. Wa terputus oleh harf. Kemudian an-nasi dia ikut ke min majrurnya. Dan an-nas kan bukan kata sifat. Manusia bukan kata sifat. Jadi bukan naat man'ut. Sudah. Apa? Wawunya wawul atof. Wawul atof itu ngikut. Jadi hukum kata setelah ngikut hukum kata sebelum. Karena sebelumnya majrur dengan min, ya, maka anas juga jadi majrur. Tetapi bukan naat man'ut dan bukan mudhof mudhof ilaih. Kenapa bukan mudhof mudhof ilaih? Min kan haraf. Mudhof dan mudhof ilaih harus isim dengan isim. Kenapa bukan naat man'ut juga? Anas kan bukan kata sifat, maka bukan naat man'ut. Kalau naat man'ut kita artikan dari manusia, dari jin yang manusia. Cocok nggak? Nggak cocok. Atau kalau mubtada khobar dari jin itu manusia juga nggak cocok. Dari jinnya manusia juga nggak cocok. Jadi memang nggak ada struktur mubtada khobar naat man'ut ataupun mudhof mudhof ilaih. Ini dari surah An-Nas. Nanti ibu-ibu bisa kalau pas belajar seperti ini dipetakan, gitu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri. Man satas'al, ada yang mau tanya? Belum ada? Kalau belum ada bisa kita akhiri ya. Kita melanjutkan agenda selanjutnya. kita akhiri dulu, kita tutup dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga yang kita pelajari hari ini bisa dipahami, bisa diterapkan saat belajar di rumah, saat membaca Quran. Jangan dihitung hanya baca saja, tapi juga diambil ilmu belajarnya ya, biar nanti keberkahannya semakin bertambah. Ya, semoga Allah mudahkan untuk kita semua. Kita tutup dulu, akhiri dengan hamdalah dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.